ordinary ya, ordinary concrete moment frame. Ini acuannya tadi ke sini ya, parameternya itu angka beton pemikul momen biasa nih maksimum 3 nih faktor modifikasi responsnya. Artinya apa, Pak? Ya, di sini kita lihat. Artinya ketika ada gempa ya, hubungannya sebenarnya kemana nih? Kalau ada gempa, ini ada gempa sebesar V aja misalnya 100 ton, setelah dijabarkan ya dari gempa ini, oh ternyata besar gempa ini 100 ton, mau menghantam bangunan kita. Oke, maka ada faktor R tadi, ya, faktor R atau faktor reduksi. Biasanya faktor skala gempa ini faktor skala ya, ini besarnya adalah G dikali I per R, ini penting sekali. Ya, G dikali I per R, di mana G ini adalah percepatan gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat. I tadi faktor keutamaannya ya, yang datangnya dari tergantung jenis bangunan. Kita anggap karena dia gempanya KDSD 1,5 tadi. Dan R, lihat di sini, R-nya ini adalah 8 tadi. Kita lihat di ini ya. Nih 8 gitu kan. Saya coba hapus dulu. Nih. 8, maksimum di 8. Ya, artinya apa? Gempa ini kurang lebih ceritanya, gempa ini kalau kita punya 100 ton, itu seolah-olah yang kita desain dibagi 8, atau 80 ton lah biar gampang ya. Jadi kalau ada gempa sebesar 80 ton, kita mendesainnya kalau ke SRPMK, itu cukup hanya 10 ton aja. Nah, resikonya apa? Resikonya apa? Kalau kita gempa dia ke 10, kita desain dia ke 10 ton ya. Ini perhatikan, ini konsep dari SRPMK-nya ya. Yang tadinya dia punya kapasitas yang tinggi, ini contohnya ya, ini aturannya dia punya kapasitas yang tinggi, sampai dia ke 1 ini, gitu kan. Jadi kapasitasnya ini jadi kecil, gitu kan, kapasitasnya jadi kecil. Lalu, perhatikan, yang aturannya gempanya 80 ton, hanya dianggap 10 ton aja. Bahaya nggak? Ya bahaya sebenarnya. Oleh karena itu, ya, supaya dia nggak langsung hancur, gitu kan, ada peneliti ya yang membuat skema ini ya, skema SRPMK ini untuk mendapatkan keruntuhannya supaya dia lama runtuh, maka dilakukan yang namanya detailing khusus. Nah, itu makanya saya sampaikan tadi SRPMB, SRPM dan SRPMK itu terkait detailing khusus. Karena kapasitasnya di sini dikurangi. Yang tadi besar gempanya harusnya 80 ton, dibagi sama 8 nih, jadi 10 ton aja. Padahal yang mau datang 80 ton ini. Gitu kan? Yang mau datang 80 ton ini. Tapi dianggapnya 10 ton aja yang mau kita aplikasikan ke gedung kita ini. Bahaya nggak? Ya, sangat bahaya. Gitu ya, sangat bahaya. Sehingga kapasitasnya jadi kecil, gitu kan? Yang aturnya kita mendesain setinggi ini, gitu kan? Jadi yang kita desain itu jadi sekecil ini aja, gitu. Tapi waktu kita mendesainnya ke kapasitasnya yang kecil ini, jangan sampai kalau dia sudah mencapai kapasitasnya segini, dia langsung runtuh, hancur, jangan. Ya, tapi kita desain dia sampai ductile, sampai panjang, atau displacement-nya setara nih, kalau kita lihat setara nih displacement-nya ke sini, ya ke sini, gitu ya. Ini kalau kita lihat lagi, ini sudah dikasih tanda berarti, ya kita mendesainnya setara nih displacement-nya dengan yang mau didesain dengan R yang tadi, ya artinya sebelum dikurangi gempanya. Kalau ada gempa 10 ton, 80 ton, kita mau mendesain ke SRPMK, kita hanya mendesainnya 10 ton. Tapi sampai pada kondisi ductile. Ductile itu apa, Pak? Kemampuan dia berdeformasi pasca dia leleh. Nih dia sudah leleh di sini, terus dia berdeformasi terus ya kan. Sehingga dia ini sudah hancur di sini banyak, tapi dia masih bisa berdeformasi nih. Nah ini ya, masih bisa dia lagi berdisplacement yang besar. Displacement. Nah, itu dia. Sehingga untuk menjaga displacement ini, dilakukanlah detailing khusus. Ya, detailing khususnya seperti apa? Membuat strong column weak beam, ya lebih kuat
kolom daripada balok, kemudian untuk daerah gesernya kita cek ya, kemudian untuk arah apa namanya top cut point-nya ya, cut off point-nya ya, cut off point itu maksudnya penyaluran dari si batang-batang betonnya dan lain sebagainya ya. Itu nanti akan kita lihat gitu kalau ke SRPMK. Oke, jadi bisa dipelajari ya bahwasannya ketika ada gempa 80 ton, kita reduksi menjadi 10 ton. Hampir sama konsepnya dengan SRPMM, hanya saja pembaginya itu lebih kecil ya. Pembaginya lebih kecil. Kalau kita lihat tadi pembaginya itu kalau SRPMM nih 5, maksimum 5. Ya, jadi dia termasuk besar gitu kan. Yang 80 ton ini kalau dia ke SRPMK menjadi 10 ton beban gempa yang mau kita desain. Kalau ke SRPMB, ini SRPMK. Kalau di ke SRPMB dibagi 5, berarti sekitar 16 ton. SRPMM ya. Ini 16 ton nih. Kalau dia ke SRPMB, ya SRPMB, ini dibagi 3. Jadi 80 ton dibagi 3. Maksimum ya, boleh dibagi 2 nggak Pak? Boleh, dibagi 2 lah, jadi 40 ton. Jadi secara kapasitas, mana yang besar Pak? Ya SRPMB. Otomatis kalau kita mendesain SRPMB, SRPMM, dan SRPMK, mana kemungkinan kolom-kolomnya yang besar nantinya? Ya SRPMB, gitu ya. Dia jadi kolom-kolomnya besar-besar nih, ini besar ya, besar, ini besar, ini besar. Kemungkinan ya, kemungkinan kolomnya besar. Lalu nanti yang mempengaruhinya apa Pak? Nih kita lihat ya. Karena kita sudah punya gempa sebesar 80 ton di sini, itu kita desain kalau ke SRPMB sebesar 40 ton. Ya. Nanti apa namanya? Hubungannya kemana Pak? Kalau kita mendesain ke SRPMB? Nah, ini ke taraf kinerja strukturnya. Kalau SRPMB itu biasanya dari elastik sampai ke ductile parsial ya, parsial sebagian. Artinya yang berdeformasi pasca dia leleh tadi ya, itu hanya sebagian aja atau dia ke elastik penuh. Kalau dia elastik jadi seperti apa? Kalau tadi ada beban gempa, nih kita lihat diberikan beban gempa gini, dia berdeformasi hanya kecil sekali di sini. Nah, kecil aja. Gitu ya. Kalau kita punya gedung 50 lantai, deformasinya kecil aja. Tapi nanti kalau dia sudah melampaui batasnya gitu kan, dia langsung hancur. Gitu kan? Makanya dia bentuk grafiknya seperti ini. Ini kapasitas ya, ini dia mencapai kapasitasnya di sini, gitu kan? Kalau dia sudah sampai peak puncaknya beban gempa tadi dia terima, dia pasti akan langsung das, hancur, sifatnya getas. Karena dia elastik penuh. Paham ya? Nah, kalau kita reduksi, kita coba reduksi tadi ke apa namanya? Dibagi 3 gitu kan. Dia bisa mencapai sini. Sep gitu ya. Kapasitasnya cukup tinggi gitu kan, kapasitasnya cukup tinggi. Terus dia sempat berdeformasi sedikit aja ya, karena dia bisa mencapai elastik penuh. Kalau kalian buat R-nya sekitaran 1,5 ya, sampai ke 3 tadi ya, ini sampai 3 ya. Dia ada yang ductile parsial, berarti dia ada yang sempat ductile, ada yang sempat dia berdeformasi setelah dia melewati kapasitasnya. Deformasi sedikit, just hancur. Ya, karena detailingnya tidak disusun secara baik. Oke. Nah, kalau dia SRPMM, kita mendesainnya ke 16 ton. Oke. Ke 16 ton. 16 ton ini kita desain, oh jadi dia tulangan-tulangannya, kolom-kolomnya ini menjadi kecil. Jadi lebih kecil dibandingkan SRPMB. Otomatis kapasitasnya juga akan menjadi lebih pendek nih. Ya. Kapasitasnya ketika dia sampai sini sep. Gitu kan? Apakah dia langsung hancur? Nah, tergantung detailingnya. Maka dilakukan detailing nih, special requirement for shear strength. Ya. Kalau dia untuk momen menengah nih yang kita apa namanya? Kita detailing khusus ya. Continuous top and bottom reinforcement. Nanti kita lihat di cut off point-nya atau panjang penyalurannya. Ya, panjang penyalurannya ini kita cek. Kemudian special requirement for shear strength atau pembesian khusus pada daerah geser. Ya, dan special detailing in critical region pada daerah yang kritis. Nah, ini yang kita cek nanti kita desain. Kalau di sini tidak ada special detailing, jadi panjang penyalurannya biasa aja, gitu ya. Kemudian pada daerah
gesernya biasa aja, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk mencapai special moment frame ini, ya, special moment frame, itu banyak yang kita batasi. Pembatasan pada steel grade, ya, mutu baja, kemudian panjang penyaluran, kemudian apa namanya, pada daerah join atau pada daerah geser, ya, shear joinnya. Habis itu kita buat dia strong column weak beam. Habis itu kita buat dia kemungkinan kekuatan maksimumnya. Kemudian jarak antar sengkang, ya, pada daerah yang kritis. Ini banyak yang kita pertimbangkan. Paham ya sekarang ya bedanya ya? Jadi yang membedakan itu pertama gempa yang direduksi, SRPMB, SRPMM, dan SRPMK. Kemudian karena gempanya tereduksi sangat besar, untuk mencapai tingkat kehancuran yang kurang lebih sama tadi dengan kondisi fullnya gitu ya, kita buat dia sedaktil mungkin. Jadi udah digoyang-goyang pun dia nggak hancur-hancur ya, hancur-hancur, dia terus berdeformasi gitu kan, berdeformasi terus sampai dia mencapai kondisi leleh keseluruhan dan dia baru mencapai keruntuhan. Oke, sampai sini paham? Dan ini konsepnya sangat menarik ya. Jadi ada apa namanya, istilah ya. Jadi istilahnya itu ketika kita menggunakan SRPMM ini, SRPMK, SRPMK dan SRPMM, misal terjadi gempa, gitu ya, terjadi gempa, gitu kan, orang ada di lantai 7, gitu kan, ada di lantai 7. Gempa ini nanti akan diterima oleh balok-balok dulu, diterima oleh balok, terjadi sendi plastis di sini. Dan orang-orang ini ketika dia sedang berdeformasi ya, orang-orang ini sempat lari lagi, turun ke bawah, turun, dan kabur, gitu ya. Baru dia mengalami keruntuhan si bangunan kita ini. Itu yang kita harapkan dari menggunakan SRPMK. Tapi kalau SRPMB ini, kita nggak terasa tuh di atas. Goyang kecil aja. Tapi tiba-tiba nanti langsung, just, meruntuh. Ya, kalau SRPMB. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan dulu? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan ya, ini konsepnya, jadi sangat penting sekali untuk teman-teman ketahui. Sini kita masuk ke sedikit contoh perhitungan ya. Kalau nggak kejar nanti lanjut ke minggu depan. Nih, saya mau menghitung untuk detailing elemen balok SRPMK. Saya punya gedung, tinggi gedungnya 15 lantai, gitu ya. 15 lantai, kemudian saya mau menghitung balok ini di sekitar lantai 9. Oke, dimensi baloknya 35 dikali 60, mutu betonnya 30, bajanya 400 MPa, dan bentang balok ini sekitar 9,4 meter. Gitu ya. Sketsa tampak struktur dan posisi balok C239 yang didesain. Jadi ini mau mendesain yang di sini, lebihnya. Maka apa aja yang harus kita perhatikan, Pak? Pertama, kita lihat di sini ya. Kalau kita menggunakan syarat di SNI, kita cek dulu nih, berdasarkan gaya aksial. Ya. Kira-kira gaya aksial yang diterima oleh si balok ini, itu lebih besar nggak dibandingkan dengan syarat 0,1 AG F. Jackson. Ya, sekarang kita cek 0,1 AG F. Jackson ini besarnya adalah 630 kN. Kemudian dari analisa struktur ya, ternyata didapat bahwasanya gaya aksialnya itu sekitar 38 kN, berarti lebih kecil. Nah, ini apa korelasinya, Pak? Ya, hubungannya ini adalah kita untuk mengetahui apakah si balok ini nanti, walaupun dia tidur seperti ini, saya sering sampaikan, kalau teman-teman yang statika dengan saya, ya, untuk mengetahui apakah dia balok atau kolom itu, bukan dari letaknya. Bisa jadi dia bentuknya tertidur, horizontal seperti ini, tapi kita mendesainnya sebagai kolom. Gitu ya. Dari mana kita ngeceknya, Pak? Dari gaya aksialnya. Kalau gaya aksialnya ini melebihi 0,1 AGF Jackson, berarti patut kita pertimbangkan dia mendesainnya sebagai kolom. Oke, pahami ya? Tapi kalau dia kecil dari sini, berarti kita bisa mendesainnya sebagai balok. Sebagai contoh ini setelah kita cek analisa struktur, oke, beban aksial yang diterima hanya 38 kN dan tidak melebihi 630 kN atau 63 ton ya. Dan itu besar juga tuh 63 ton gitu kan. Oke. Bentang bersih
struktur tidak boleh kurang dari 4 kali tinggi efektifnya. Di sini kita cek ya. Ini bentang bersih berarti D-nya karena tingginya 600 gitu kan. Dikurang dari selimut beton dan juga tulangan ya. Berarti sekitar 537 ya. Berarti kita tinggal cek aja. LN ya, panjang bentang bersih dibagi dengan D, jadi sekitar 537, maka 17,6. Oke. Ya. LN per D-nya sama dengan 17,6. Oke, sampai sini sudah kita dapat ya. Ini untuk ngecek dimensi ya, masih dimensi ya. Masih ngecek dimensi. LN ini satuannya meter. Atau kalau ke milimeter 9.425 mm ya. Atau 9,425 meter. Ya. Oke. Kemudian perbandingan lebar terhadap tinggi ya, B per H-nya tidak boleh kurang dari 0,3. Tahu kalau kalian membuat prelim biasanya B per H ini ya antara setengah kan, sampai ke 2 per. Berarti cuma Will, mana William? Hadir, Pak. Pak Dimit, Barin. Di Alvin, Pak. Maaf, Pak. Gimana, Pak? Bisa di-mute nggak? Di Barin. Oke ya. Oke, ini udah kita cek ya. Kita cek B per H-nya itu sekitar 0,58. Oke, masuk ya. Ini antara ini biasanya. Ya, tapi kita bisa pakai sampai ke 0,3. 0,5 ya. Kita pakai 0,3. Lebar komponen tidak boleh kurang dari 250 meter ya kalau kita ke SRPMK, maka ini acuannya ke pasal 23 kalau di SNI 2002 ya. Kalau SNI 2019 saya kira di pasal sekitar pasal 12. Jadi teman-teman sekalian lihat juga. Kemudian melebihi lebar komponen struktur pendukung diukur pada tegak lurus ya, artinya hadap kolom ya. Jangan sampai 3/4 dari lebar kolom. Jadi karena kita pakai lebarnya, karena untuk dudukan ya, ini kalau kita punya balok di sini, panjangnya tadi 60 gitu kan, 60 cm, ini 35 gitu kan, dia kan bakal duduk di kolom nih. Ya, berapa ukuran kolomnya? Lebarnya. Ya, lebarnya 800, ya udah, nggak boleh 3/4. Ini 350 kecil dari lebar kolom 800. Ini pertama kita cek dulu ya, makanya banyak yang kita tentukan sebelum dia menuju ke SRPMK. Karena untuk mencari detailing yang sangat baik, untuk mencapai tingkat keruntuhan yang ini tadi ya, supaya dengan kekuatan yang kecil, tapi dia bisa berdeformasi sebesar-besarnya. Oke. Oke, ini tadi sudah. Ya, geometrinya sudah. Sekarang kita ke momen desain. Oke. Nah, di sini yang sangat penting sekali. Makanya teman-teman kalau misalnya pakai software, terkadang envelope, tapi nggak ngerti envelope itu apa. Oke, kita cek dulu di sini ya. Berdasarkan dari analisa struktur, ternyata didapatkan nih momen ultimate, artinya momen sudah terfaktor ya, sudah dikalikan dengan faktor kombinasi. Ya, kita lihat di sini di C239 ini ya. Ini momennya di sini. Ujung kanannya 531. Ya, yang I. Yang I ini I ya, ini I, ini H. Berarti ujung kanannya ini. Kita lihat ujung kiri H-nya sini. Ujung kiri H-nya yang positif 200. Gitu kan? Oh, kita bisa lihat dari sinilah gampangnya ya. 500, mana 500? 299. Ujung kiri ini ya 500 kan. Kemudian ujung kanannya 235, tengahnya 215. Nah, teman-teman harus paham dulu nih. Kenapa begini, Pak? Kita ke statika dulu. Maka konsepnya minimal statika dan analisa struktur harus paham ya. Ini penting sekali nih. Oke, kita lihat. Beban gempa, kalau misalnya kita punya banyak lantai ya, sebagai contoh, saya buat di
ada 2 lantai aja dulu. Ya. Oke, di sini. Oke. Terhadap beban gravitasi, kalau kita punya beban gravitasi di sini kan, beban gravitasi, ya di bawah juga nih beban gravitasi. Maka momen yang ditimbulkan pada si balok itu seperti apa, Pak? Kolom ya. Kita bisa melihat beban gravitasi ini, maka muncul momen seperti ini. Tuh, ya. Ini juga momennya. Nih. Gitu ya. Kemudian momen pada kolom ini. Ya. Nah, ini kan. Ini momen negatif, ini momen negatif, ini momen negatif. Ini juga momen negatif. Ya. Negatif, positif. Oke, ini yang pertama nih. Akibat beban gravitasi. Jadi kalau tadi kita ambil di bagian sini, gitu kan? Nih, berarti kalau kita pecah nih, si balok ini kita coba keluarkan dia. Ini akan menjadi seperti ini. Momennya, ini negatif kemari. Ya, ini negatif kemari. Ya, jadi kalau kita ambil satu aja, ini momennya seperti ini. Oke, ya. Momen negatif, ini momen negatif, ini momen positif. Nah, kemudian akibat beban lateral, ya, akibat beban lateral, kita coba hapus dulu, ya. Akibat beban lateral, saya kasih beban gempa di sini warna ungu, ini, maka momen yang muncul seperti apa, Pak? Ini, ya. Oke. Bapak tahu dari mana sih, Pak, kalau momennya seperti ini? Ya. Ini setelah Anda lakukan infrastruktur, ya Anda hafal tipikalnya. Kalau dia pada portal seperti apa, gitu ya. Kan ini muncul di sini positif, di sini negatif kan. Nah, kita ambil nih. Kalau dia gempanya dari kanan, gempa itu kan kiri kanan ya. Pokoknya seperti ini. Gempanya dari kanan seperti ini. Ya. Ini positif, negatif. Positif, negatif. Nah, yang disebut envelope itu ya, kita totalkan keseluruhan gempanya. Misal ya, ini 10, ini 10, ini 15, misal ya. Ini 15, ini 25 ya. Kemudian di sini 17, di sini 9. Maka di envelope-kan, envelope-nya itu di total. Ini minus 10 negatif, ditambah 15, sisanya berapa? 5. Ya, 5-nya positif. Ditambah, sorry ini negatif ya. Negatif, positif. Oke. Ditambah ini negatif 19 kurang 5, 4 sisa minus. Ini, tarik 4 minus ya, atas minus. Oke, nanti di tengah berarti gimana? Tengah ini 15 ya. Artinya kita bisa tarik di seperempat bentang ini. Ada momen di sini ya. Ada momen juga. Ini total juga nanti. Kurang lebih bentuknya nanti akan bermacam lah ya. Bisa kalau kita lihat di sini dia, nah ini. Ya. Jadi ketika ditarik, ada dia belokannya begini ya. Kalau kita lihat kalau di sini, coba tarik gitu ya. Nah, ini nanti ya. Ini kurang lebih ya. Karena di bagian momen di sini juga pas di tengah ya. Pas di tengah. Ini pas tengah ya. Pas tengah ini 0, di sini 15 ya. Ini bermacam-macam ya, tergantung nanti analisa struktur kita. Bisa jadi juga full seperti itu. Ya. Jadi full. Coba saya hapus lagi. Kita buat yang cantik dulu. Oke. Jadi di sini tadi negatif gitu kan. Kemudian ini ditarik begini positif. Ini bisa jadi tinggi sebelah di sini. Gitu ya. Tergantung pokoknya dari momennya. Oke.
Kemudian inilah yang kita dapat dari analisa tadi. Kalau akibat momen gravitasi seperti ini, 299, 207, 240 gitu kan. Akibat momen gempanya, dia dapat nih. Ya, karena dia kiri kanan gempanya, kita lihat nih. Kalau dia ke kiri momennya seperti ini, kalau ke kanan seperti ini. Otomatis kalau digabung, ya kan gempanya jadi seperti ini kan. Jadi seperti ini. Nih, gempanya karena kiri kanan. Datangnya dari analisa struktur ya. Analisa struktur. Dan ini sangat penting sekali. Oke. Di sini dia dapat 217 ya. 217. Di sini 232,45. Gitu ya. 232,45. Kita ditotalkan nih. 299 tambah 232 itu harusnya 531 ya. Ini dapat negatif ya. Negatif. Ini juga 240 ditambah juga 120 ya. Sorry, 217 nih. 457. Nah, ini dapat 57. Oke. Dan ini di tengah bentang, ini 207 ya. 207 ini, karena dia di sini cukup besar, pas di sini ketemunya, ini cukup besar, makanya bentuknya menjadi melebar begini. Ya. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami? Ya, ini apa namanya? Akibat gempa ya dari kiri dan dari kanan diperolehlah analisa struktur ya, ini dari gaya gravitasi, ini dari gaya gempa kiri kanan munculnya seperti ini tadi ya, kemudian di envelope-kan jadilah yang ini. Oke, ini kita udah dapat ya, jadi negatifnya itu 531 ya. Ini juga negatifnya 157, positifnya 232, 232 dan 215, superposisi diagram gravitasi dan gempa. Oke, jadi kita bisa mengenvelope-kan. Envelope ini juga punya kondisi khusus ya, itu ketika suatu elemen masih dalam kondisi elastik. Kalau dia dalam kondisi elastik, maka bisa kita totalkan nih si G dalam kita. Tapi kalau dia sudah mencapai kondisi inelastik, ya dia nggak boleh lagi kita totalkan. Oke, ini rekapnya, kita sudah dapat rekapnya di ujung kanan ya, ujung kanan sini ya. Itu momennya min 531, ujung kiri min 457. Di sini kita udah lihat nih, berarti di sini nanti lebih banyak penulangannya ya. Otomatis karena dia terjepit sini kan. Ini yang saya lihatkan tadi, kalau dia terjepit di sini ya, momennya besar di sini negatif. Kemudian yang kanan di bawah sini ya lebih sedikit, kiri juga lebih sedikit, juga di tengah bentang ya, sebesar 215. 15 nih. Tengah bentang sini. Penulangannya di sini. Oke. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sementara. Berapa ini? Oke, halo, cek. Ada pertanyaan? Izin tanya Pak, Ya. kan kalau ini di desainnya berdasarkan kolomnya atau baloknya kan Pak, momen. Kalau terhadap struktur bawahnya kayak fondasi itu ada nggak Pak? Oke, fondasi itu sifatnya fondasi itu menerima beban dari atas ya. Fondasi itu menerima beban dari atas, maka selesai kita kerjakan yang di atas baru diterima ke bawah. Oke, nah ini pertanyaan Faisal bagus. Ada nggak Pak responnya kalau dari fondasi? Sebenarnya ada ya, sebenarnya ada, tapi cukup kita pertimbangkan yang atasnya dulu ya. Nanti kalau Faisal mau tugas akhir ada namanya structure soil interaction ya. Jadi hubungan antara tanah dan struktur. Jadi kalau misalnya nanti kita menganalisa, kita ikut menganalisa si bagian fondasinya. Itu ya, sementara ya, Faisal ya. Jadi kalau hubungannya ke struktur sebenarnya ada nggak Pak? Ada. Kita kembali lagi ke jenis tanahnya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan lain?
Oke, tidak ada. Saya lanjut ya. Jadi ini diperhatikan ya, nanti saya tanya dari mana datangnya ini. Ini sangat penting sekali. Oke, kita sudah selesai. Kita lanjut ke perhitungan nih. Hitungan. Kolom 1, kita hitungnya cukup satu-satu aja. Momennya kita udah dapat 531, gitu kan. Saya kira teman-teman di sini sudah belajar ya dengan beton. Kalaupun belum, ya pelajari ulang. Ya, harusnya Anda PBG ya sudah lah ya. Rencana bangunan gedung. Wajib sudah belajar beton, baja, dan lain sebagainya. Oke, asumsi 2 lapis tulangan sebagai trial awal gunakan diameter 19 dan sengkangnya 13. Di sini kita bisa melihat hitungannya ya, berarti kebutuhan tulangan minimumnya itu sekitar 3.843. Maka kita bisa dapat diameter 25 dan diameter 19, dimensinya sekian ya, luasannya sekian, jumlahnya 71, AS-nya 4.000. Ya, di sini kita bisa dapat melalui perhitungan beton ya. Ini perhitungan beton biasa. Kita cek lagi momennya, kita cek lagi kebutuhan tulangan minimumnya. Kalau sudah masuk, dan sudah masuk, berarti kita bisa menggunakan tulangan ya. 7D25 dan 1D29. Pasang 2 lapis. Jadi kita lihat ya. Nah, ini kemudian yang kolom H ya. Tadi kan ini kolom I. Kolom I itu yang nih ya, yang di atas ini kita hitung jumlahnya berapa buah dulu nih. Jumlahnya setelah kita hitung itu 7D25 ditambah 1D29. Oke. Kemudian kolom H berarti yang sebelah kiri kita dapatkan perhitungan tulangannya itu 5D22 dan 3D25. Ya, ini nanti saya minta teman-teman supaya untuk tugas lah ya, supaya belajar juga. Oke. Kemudian yang ketiga ya, kalau untuk, nah ini SRPMK ini dia ya, pentingnya ya. Kalau untuk kolom H, momen positif, kan kita sudah dapat tadi, negatif dan positif ya. Nah, sekarang untuk momen positif di tumpuan, ya, untuk momen positif di tumpuan, ada syarat. Syaratnya berapa, Pak? Nih, kalau kita lihat ya. Mensyaratkan bahwa kuat lentur positif, struktur lentur SRPMK pada muka kolom tidak boleh lebih kecil dari setengah kuat lentur negatifnya. Jadi kita cek, kalau yang positif tadi nilainya 233, itu nggak boleh dia ya nilainya itu lebih kecil dari setengah. Jadi lebih kecil dari setengah si ini ya, 531 dan 457. Ya, berarti untuk yang positifnya di sini nanti ini ya, positifnya di sini. Gitu ya. Kita pertimbangkan berarti sekitar 200-an ya. Sini kita sudah cek. Nih, kita cek ya tadi ya. 233 yang momen positif ya di tumpuan tadi. Itu lebih besar nggak dari setengah momen yang berapa tadi? 400 ya. Ternyata kita cek masuk nih 230. Lebih besar dari 233. Oke, berarti kita gunakan. Kalau dia nggak masuk gimana Pak? Tetap kita gunakan yang setengah ini berarti. Misal nih, kita hitung ya, momen negatif, momen positifnya itu nilainya 50 aja, 50 kN/meter. Maka tetap yang kita gunakan itu yang 230 di momen positifnya. Paham ya? Jadi kita gunakan yang terbesar. Oke, kalau sudah dapat antara dua ini, mana yang kita pakai untuk desain berarti 233. Maka lakukan perhitungan beton seperti biasa, 233, ASMU, ya kan? Dan lain sebagainya, ya. Maka kita dapat nih kebutuhan baja tulangan di positifnya 4D22. Oke, selesai. Ya, kemudian yang kolom I momen positifnya ya itu juga sama. Itu sama, kita cek lagi yang tadi ya, 235 ini lebih besar enggak? Nah, sebagai contoh ini ya, 235 kecil dari setengah momen nominal interiornya gitu ya. Itu sebesar 266 kN/meter. Maka kita bisa menggunakan yang ini, 266 ini sebagai desain kita. Ini masuk kemari. 266 dan lain sebagainya, bla 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 bla, dapatlah ini. 2D22 plus 2D25. Oke. Kalau sudah dapat ya, kemudian kita hitung yang di midspan. Midspan ini juga ada syaratnya, tidak boleh kurang dari 1/4 kuat lentur terbesar yang disediakan oleh dua muka kolom. Jadi kalau kita dapat tadi yang maksimum itu sekitar 500, di positif ini juga nggak boleh dia lebih kecil dari 1/4 dari 531. Kita cek.
Ya, ini yang sangat penting nih. Ya, 532 seperempatnya itu sekitar 133 gitu ya, sekitar 133. Ini MU-nya 215 gitu kan, 512 berarti lebih besar, berarti yang kita pakai 215. Oke. Oke, kalau udah berarti ya udah kita apa namanya? Kita pakai desain 215 nih, hitung seperti biasa ya. Hitung seperti biasa dapat tulangannya 2D19 plus 2D22. Bisa nggak Pak kita pakai satu aja jenis tulangannya? Bisa. Ya, ini hanya sebagai contoh aja. Misal dia pakai jadinya 5D19 ya. Kan? Dia kan hanya untuk menunjukkan di sini nanti terkait dengan di joinnya ya. Kita belajar nanti di bagian joinnya. Oke, ini jadi syaratnya ini ya, momennya dibatasi ya. Momennya dibatasi di SNI terkait dengan kapasitas momen positif negatif di tumpuan dan di lapangan. Oke. Kalau sudah dapat ya kapasitas minimum momen positif dan negatif, tadi kita sudah menjabarkan ya terkait dengan perhitungan kita 2D19 dan lain sebagainya kebutuhannya. Maka nanti kita hanya tinggal memplot aja. Kita plot, maka kita lakukan perhitungan ulang. Ya, kita lakukan perhitungan ulang. Dengan diameter-diameter yang tadi, kira-kira masuk nggak sih si penampang kita ini ke desain under reinforced concrete? Oh, ternyata masuk ya. Itu kita lakukan perhitungan. Oke, kalau teman-teman masih bingung hitungan betonnya, maka sit in di kelas beton. Gitu ya, sit in di kelas beton untuk belajar perhitungan beton. Tahu belajar sendiri. Ini karena di PBG saya anggap Anda sudah belajar beton. Oke, ya. Jadi kita lihat, kecuali Anda banyak permintaan, Pak, kita nggak ngerti pelajaran beton ya. Nggak salah, saya juga yang ngajar Anda beton kemarin. Maksudnya, tahu lah ya. Oke. Nah, ini kita cek lagi, K dengan diameter-diameter ini sudah masuk belum? Oh, sudah masuk. Sudah. Jadi syaratnya sudah oke semua nih. Oke, ya. Kemudian dari perhitungan kita tadi, ya, kita harus memperhitungkan terkait dengan momen probable namanya ya. Momen probable itu kemungkinan momen ketika dia bergoyang. Ya, ketika dia bergoyang kan ada tambahan momen. Berapa besarnya, Pak? Ya, ini kita cek. Ya, momen probable penempang. Ya, bahwasannya di sini kita mengasumsikan sendi plastis terbentuk di ujung-ujung balok. Ya, di ujung-ujung balok. Nih, makanya kita potong di sini tadi. Ini untuk menunjukkan bahwasanya yang kita potong ini adalah di sendi plastis. Berapa panjang ini kemari, Pak? Ini range-nya sekitar 2H. Apa 2H itu, Pak? 2 dikali tinggi penampang si balok. Ya, jadi kalau penampang baloknya itu sekitar 600, berarti sekitar 1,2 meter ini terjadi sendi plastis. Gitu ya. Kita potong di muka joinnya. Oke, ini udah kita potong. Kita potong. Maka kita bisa melihat ya, ini akan terjadi goyangan ya. Ini kalau gempanya ke kiri ya, gempanya ke kiri, di gempanya ke sana, kan? Sep gempanya. Kita bisa ngelihat kalau dia gempanya ke kiri, sep, ya kan? Berarti momennya nanti sep, 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 gitu ya. Berarti momennya ke sana. Jadi kalau saya pisah ya, ini ke sana. Ini contohnya dia ke sana, kan? Dia ke sana. Ya, ini juga ke sana, dia ke sana. Momen yang terjadi ya. Dan ini harus kuat analisa struktur Anda. Gitu ya. Nah, jadi dia akan mencoba menggoyang ke sana nih. Ya. Jadi ini saya jabarkan dulu nih biar Anda paham yang tadi. Ini momennya ya. Ini kalau dia gempanya ke kiri. Nih, udah kita jabarkan berarti dia bentuknya kayak mana momennya? Dia ke sana. Ya. Yang di pantatnya ini tempat naiknya ya. Tempat naiknya begini. Sep, dia mau rencana diputarnya ke sana karena gempa kiri. Oke. Oke, kalau sudah di sini kita mengasumsikan tadi ya bahwasanya sendi plastis itu terbentuk di ujung-ujung kolom sehingga tulangan lenturnya mencapai 1,25 dikali FG. Oke, maka dari sini kita bisa memperhitungkan momen nominal probable untuk struktur bergoyang ke kanan ya. Kalau dia goyangnya ke kanan, ini kan tadi sebagai contoh ya. Kalau dia ke kiri dan ke kanan. A probable-nya, A itu adalah tinggi blok tegangan probable yang dulunya kalau kita belajar beton itu sama dengan AS dikali FG per 0,85 F Jackson kali B.
ini yang biasa ya, itu berubah menjadi nih dikali 1,25 karena mempertimbangkan terjadinya sendi plastis ya. Maka dapatnya 230, kita masukkan momen probable-nya itu besarnya adalah 745 kN. Oke. Ini di muka kolom interior dengan arus momen searah jarum jam ya, searah jarum jam berarti momennya ke sana. Oke. Momen probable 1. Ya, jadi kita menghitung si tulangan-tulangan yang udah jadi tadi, kita hitung tuh berapa dia kapasitasnya ya menggunakan momen probable. Kondisi 3 ya, kita cek juga momen probable sama ya 1,25 S dikali FY per 0,85 F Jackson kali B. Oke. Maka ketemu momen probable-nya ini di muka kolom eksterior dengan arah momen searah jarum jam ya. 1 dan 3. Jadi kita cek ya. 1 dan 3 ya, ini sama 375 kN. Kondisi 2 yaitu 687, kondisi 4 423. Maka di sini kita bisa mendapatkan ya. Nih, momen probable-nya kita rekap 785, 687, 37,5, terus 423 ya. Dan di span ini 331. Oke. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Jadi saya ulangi lagi ya perhitungannya itu. Setelah tadi kita mendapatkan analisa struktur nih gaya ini, oke, kita hitung dulu berapa jumlah kebutuhan tulangannya. Ini perhitungan kebutuhan tulangannya sudah dapat. Kemudian dari perhitungan tulangan ini kita hitung lagi momen nominalnya ya. Momen nominalnya untuk kita lakukan pengecekan gaya geser. Ya, untuk kita lakukan pengecekan gaya geser. Jadi dapat nih tulangan-tulangan ini ya. Akibat tulangan ini nantinya dia akan menimbulkan perbesaran momen. Ya, yang disebut tadi momen probable. Ketika momen probable ini bergoyang ke kanan, ke kiri dan lain sebagainya. Kalau dia goyang ke kanan, ya, goyang ke kanan kondisinya 1 dan 3 yang kita hitung. Maksudnya gimana, Pak? Nih. Tadi ya. Kalau dia ini gempanya ke kanan, kurang lebih gayanya seperti ini kan? Maka dia bentuk momennya sini dan sini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pada betonnya seperti ini saya kasih titik di tengahnya, berarti perhitungan tulangan yang dibutuhkan itu di daerah sini dan sini. Ini 1, ini 3. Gitu ya. Kalau dia bergoyangnya ke kiri, ya ini bergoyangnya ke kiri, berarti bentuk momennya di mana, Pak? Ke sini dan ke sini. Berarti di sini dan di sini. Gitu ya. Hanya dia kasih tanda nih. Ya. Seperti ini tadi. Oke, atau kita lihat bisa lebih lihat jelasnya di ini ya. Kita lihat di sini. Ya. Jadi sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau dia bergoyang 1, 2, di sini 4. Gitu ya. Jadi kita lihat dari analisa strukturnya. Oke, kalau sudah dapat, kita bisa mendapatkan gaya geser nih dari sini. Sebesar WU sama dengan 1,2D ditambah 1L. Ini yang simple ya, dari gaya geser dari gravitasi. Gravitasi ini udah kita pertimbangkan. Tinggal yang gaya gempa. Gaya gempanya itu dapatnya dari mana, Pak? Berarti V-nya ini, V sway, gaya geser sway-nya ini, itu momen probable 1 ditambah momen probable 3 per ln bentang bersih. Kenapa momen probable 1 tambah momen probable 3, Pak? Ya, karena pada saat dia bergoyang ke kanan, kembali lagi kemarin tadi, pada saat dia bergoyang ke kanan, nih, ini kanan ya, kanan, ini kiri. Kalau dia goyang ke kanan, dia begini bentuk momennya. Berarti butuhnya 1 dan 3. Timbullah gaya gesernya. 2 dan 4 timbullah gaya gesernya. Gitu ya. Sampai sini kira-kira bingung ya? Ya harus bingung. Kalau belajar ini harus bingung. Nggak mungkin langsung paham. Oke? Yang penting Anda terima dulu. Ya. Pasti bingung. Ya saya dulu juga belajar seperti ini pasti bingung dulu. Jadi sudah Anda hitung baru oh begini ya. Tetap nggak ngerti juga, Pak, gitu kan. Oke. Nah itu ya. Jadi phase way-nya MPR 1, momen probable 3. Akibat analisa struktur tadi. Ya. Sehingga ketika kita sudah dapat nih momen probable sway-nya, kita tambahkan yang akibat gravity kan gaya geser kurang lebih begini nih. Gitu ya. Ini gaya geser, ini positif, ini negatif. Kalau dari momen probable dari phase way, kalau dia bergerak ke kanan, gaya gesernya seperti ini.
Kalau dia bergerak ke kiri, gaya gesernya seperti ini. Ya ditotalkan dengan yang gravitasi. Gitu ya. Oke. Kita ditotalkan dengan yang gravitasi. Maka bisa mendapat nanti kalau udah total dengan gravitasi, bisa jadi dia ada yang kecil di sini, besar di sini. Ya. Kemudian ada yang kebalikannya, ya bisa jadi besar di sini, kecil di sini. Ya. Dan lain sebagainya. Ya, tergantung dari moment probable ini. Dan juga gaya gravitasi. Oke. Sip. Oke. Ya, jadi kalau sudah dapat moment probable ini, baru Anda hitung kapasitas gesernya. Kapasitas geser seperti biasa. Oke ya, sementara itu dulu ya, karena sudah masuk jam 10. Yang penting Anda pahami dulu proses untuk mendapatkan gaya geser. Intinya apa yang saya sampaikan di sini ya. Kalau biasanya teman-teman itu menghitung geser ya, geser, kapasitas geser ya, VN. VN sama dengan VC ditambah VS ya, di mana VVN ini sama dengan VU. Jadi gaya geser ultimate yang kita peroleh dari analisa struktur itu harus lebih kecil dari gaya geser nominal VN. Oke, lebih kecil dari gaya geser nominal. Di mana gaya geser nominal itu rumusnya adalah VC dikali VC tambah VS. VC ini gaya geser yang bisa dipikul oleh konkrit, VS ini gaya geser yang bisa dipikul oleh sengkang. Gitu ya. Nah, sekarang VU-nya ini kalau SRPMB kita cukup melakukan analisa struktur biasa aja. Kalau dari gravitasi, ini sebagai contoh kita balik ke sendi roll ya. Ini kita punya beban merata gitu kan. Beban merata. Gaya gesernya gimana, Pak? Ya, gaya gesernya itu seperti ini. Positif, negatif. Ini positif, negatif. Ya. Gaya gesernya segini, misalnya nih 110 ya, ini 10 ton. Ini 10 ton. Oke. Nah, tapi pada saat Anda menghitung menggunakan SRPMK ini,